Baik, nanti kita sambung lagi di depan tentang bab solat. Penting itu sikit. Halaman 163 bagian bawah. Kita silakan buka 164. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dari orang yang mendengar, yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dekat. Jadi ketika Muaz bin Jabal ini akan meninggal dunia, Muaz berkata, siarkanlah dari aku bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda satu hadis yang mau tidak mau aku harus memberitahukan kepadamu. Artinya Muaz ketika mau meninggal dunia, dia menyampaikan sebuah sabda Rasulullah SAW. Apa dia kata? Man qala la ilaha illallah mukhlisan muqinan dakhalal jannah. Ini barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin, maka ia akan masuk surga. Diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia ketika meninggal dunia kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini kalau dipahami teksnya, nanti orang cakap apa? Senanglah masuk surga, nak mati sebutlah la ilaha illallah. Bukan begitu. Dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, na'udzubillah zalik, godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Ada yang datang macam bapa kita menggoda itu, menyuruh kita mati sesat. Ada yang datang macam wajah mak kita, semua merayu kita mati dalam keadaan kafir, yang sebenarnya itu setan. Kita betul-betul bergumul di situ, berlawanan di situ. Jadi tak ingat lagi la ilaha illallah itu. Kecuali orang yang paham. Saya akan cuba menjelaskan per kalimat, ya. La ilaha illallah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, la itu artinya kalimat nafi, menolak, meniadakan, atau menafikan. La tak ada, dia tolak. Itu hati-hati, ya. Siapa yang dia tolak? Ilahun, la ilahun, segala nama Tuhan, segala bentuk Tuhan, segala jenis Tuhan. La itu, apapun nama Tuhan itu, apapun jenis Tuhan itu, apapun bentuk Tuhan itu, la, dia tolak. Apakah semua Tuhan itu dia tolak? Ternyata ada kalimat nisbat, namanya apa? Illa. Illa itu kalimat nisbat, kecuali ada satu yang kau terima. Siapa? Allah. Itu ingat. Jadi la ilaha illallah, kita menolak segala bentuk Tuhan, segala jenis Tuhan, segala nama Tuhan. Ingat, kita menolak, bukan mengejek, bukan menghina. Ingat, kadang-kadang
Sudah dia tolak, dia menghina. Tak boleh, kerana itu ada orang mempertuhankan yang lain, ya kan? Kita tidak menghina Tuhan-Tuhan orang, cuma kita menolak untuk mempercayai dia. Hanya satu yang kita percaya, kita yakini Allah. Maka hati-hati. Lalu bagaimana ini? Saya tawarkan jemaah, silakan fikir. Sekali lagi, saya tidak ingin menyalahkan, tapi kembali kepada tauhid. Kita yang kata la, tidak ada ilahun, artinya kita menolak segala nama Tuhan, segala jenis Tuhan, segala bentuk Tuhan, kita tolak kecuali Allah. Betul? Saya tanya dulu, betul tidak? Segala jenis Tuhan kita tolak, segala nama Tuhan kita tolak. Betul atau tidak? Betul. Okay. Tapi kenapa orang berani cakap? Saya minta diterjemahkan oh my God itu. Kalau kita belajar tauhid, kita sudah mulai. Sekali lagi jangan menyalahkan, total jangan. Kadang orang baru belajar, kita langsung salahkan, nanti dia bagi ke dia pemahaman. Kita menolak segala nama Tuhan. Nah, saya mau tanya, karena saya cakap orang putih, dia tahu 3 je. No kancing nongol, no mani nodong, no kerja nongkrong. Itu yang saya tahu. Lain dia tak tahu. Ya kan? Itu bahasa Inggeris Jawa itu. No kerja, nongkrong. No kancing, nongol. No mani, nodong. Coba. Baik. Jadi kalau orang sudah menyebut dengan betul la ilaha illallah, maka dia sudah mulai keberatan, sudah mulai mengelak-elak untuk menyebut oh my God. Dia mulai mengelak-elak. Kenapa? Karena dia bercakap, aku menolak segala nama Tuhan, aku menolak segala bentuk Tuhan kecuali Allah. Makanya ada kawan saya, dia tak pernah sebut my God, my Allah. Ada kawan saya, kebetulan dia bukan orang Melayu. Betul. Saya pun kadang-kadang tengok di TV pun, masalah orang-orang itu cakap my Allah. Nah, dengan ikhlas, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku sembah, itu kan makna dia. Tapi sebenarnya bukan setakat itu. Tiada Tuhan yang menentukan rezeki aku kecuali Allah. Tiada Tuhan yang boleh menghidupkan dan mematikan aku kecuali Allah. Jadi luas makna la ilaha illallah. Dengan ikhlas. Ustaz, ikhlas ni macam mana Ustaz? Ni saya nak bagi tahu sedikit. Kalau boleh lah, saya ada share hari ini pagi tadi, saya share satu nasihat bagus. Kalau boleh, macam itulah hidup kita. Jemaah tahu gula? Tahu gula kan? Gula. Boleh tak kita hidup contoh gula tu lah. Gula. Kalau kita pakai kedai Cina atau kedai Melayu, kedai mamak lah. Mamak kasih kopi satu. Kalau gula dia kurang, yang disalahkan siapa? Kopi ke gula salah? Kalau kurang manis lah. Kurang manis sama salah? Gula kan? Salah gula. Kalau terlalu manis kopinya, siapa salah? Gula lagi. Betul? Tapi kalau kopi dia sedap, mantap. Gula tak sebut, padahal tu ada gula ya. Betul tak? Itulah gula. Dia tak mau tahu kau hina aku ke, engkau tak suka aku ke, engkau salahkan aku tak baik. Itu dia. Itu dia. Dia tak peduli orang suka ke, tak salah. Orang tak suka ke, tak. Padahal kopi pahit, gula disalahkan. Kopi manis, gula disalahkan. Tapi bila kopi tu sedap, gula tak ada nama. Tapi kalau dah sakit, sebut pula tu penyakit gula. Tengok, sakit je penyakit. Astagfirullahaladzim. Tak ada sebut penyakit kopi. Ada tak? Ada tak? Kalau ada sakit kopi, tak ada. Sakit gula. Tapi gula tetap buat baik. Tu
pagi-pagi tadi, betul, saya share ke tadi itu. Ikhlas itu. Sebab apa? Saya katakan apa? Jemaah yakin atau tidak? Orang, baik adik-beradik lah, baik adik-beradik, baik saudara, baik tetangga, kalau sudah benci dengan kita, buat baik macam mana pun tidak pernah dianggap baik. Yakinlah. Orang kalau ada benci dengan kita, buat baik, sebaik apapun perbuatan kita tidak akan pernah dianggap baik. Maka contohlah gula. Kita tidak, gula tak pernah fikir engkau nak cakap apa. Ya, jadi aku siap. Itu ikhlas. Itu kita contoh. Ya. Dan yakin. Saya tadi ada satu jemaah, tapi yang cerita ini orang rumah saya lah. Dia cakap nanti kalau mengajar di sana bagi tahu ini. Ada satu jemaah saya, itu bukan jemaah saya, jemaah lah. Dia macam putus asa. Dia cakap apa? Aku solat dan tak tinggal. Semua Allah suruh buat, aku buat. Solat aku tak tinggal semua. Tapi hidup aku susah terus. Aku dah pedah. Sampai dia cakap mengeluh begitu. Aku solat rajin ini, tapi tak juga kaya. Tak juga senang, makin susah. Ya Allah Akbar. Kita solat bukan cari kaya. Kita solat bukan cari rezeki. Bukan. Ini solat secara syariat kewajiban kita. Secara hakikat keperluan kita. Bukan nak jadi kaya, tidak. Cuma untuk keberkahan, iya. Jangan lupa itu. Banyak orang sekarang begitu, rajin solat tapi makin miskin. Oh, bukan. Kita bukan nak cari kaya solatnya, bukan. Ketika kita solat, yakin betul semua masalah selesai. Kenapa? Kita kan cakap Allahu Akbar. Tadi ulang balik, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya, kalau kita sudah meyakini Allah Maha Besar, apapun masalah yang kita hadapi, baik itu masalah anak, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, maka kita akan kembalikan kepada Allah. Saya ingatkan kita semua, coba perhatikan surah Al-Ghafir ayat 44. Kalau saya tak silap ayat 44 atau 40, lebih kurang betul. Baca setiap pagi dan mau tidur. Apakah dia pekerja ofis, apakah dia pedagang, tak kisah. Al-Ghafir 40 atau 44 itu lebih kurang betul. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan semua masalah aku pada Engkau ya Allah. Bayangkan, semua masalahnya diserahkan pada Allah. Aku punya bisnis, aku serahkan pada Engkau. Mana tahu rezeki, tolong. Aku punya kerja bermasalah, ada yang dekil, aku serahkan pada Engkau. Semua serahkan pada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Engkau Maha melihat dan Maha bijaksana terhadap hamba-Mu. Itu jangan dilupakan. Artinya apa? Dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan tempat dia meminta tolong hanya kepada Allah. Salah satu itu tadi, wa ufawwidu amri ilallah. Anak saya degil, suami saya tak setia, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu jadi amalan. Jadi, nah siapa yang ikhlas
menyebut kalimat la ilaha illallah, dan ketika akhir ayatnya lancar lisan menyebut kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, surga tempatnya. Ini siapakah yang sebaiknya mentalkinkan, ingat ya, lakinu mautakum, talkinkan orang yang nak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Saya mau jelaskan pengalaman saya dulu. Ada seorang isteri meninggal, dia bukan sulit. Saya tengok dari apanya ada agak sedikit mengalami kesulitan. Lalu saya pesan dengan suaminya, begitu suaminya lepas solat, saya langsung panggil. Ini di hospital kejadian. Saya dah tengok, ini dah nampak bayangan azab tu, dah nampak. Cuma dia sedang bertarung, saya lihat. Saya panggil suami dia sini. Saya tidak akan bercakap soal salah isteri atau tidak, tapi katakan sekarang dan dengarkan dengan dia, istriku, semua kesalahanmu sudah aku maafkan. Katakan itu. Sebab isteri yang punya salah dengan suami yang dia tidak minta maaf, itu dikhawatirkan akan membuat dia sulit mau meninggal dunia. Sulit. Lalu suami ini datang, dia bisikkan langsung dan saya agak mendengar. Dia cakap, istriku, saya dah maafkan semua kesalahan kau. Lalu tak lama kemudian memang dia pergi. Nah, itu satu. Jadi jemaah jangan lupa minta maaf dengan suami. Ini minta maaf dengan mutu suami pula. Boleh. Pendapat yang masih ada suami ya. Sebab kita tak tahu hidup ni. Tak besok tak lusa. Ya kan? Cakap minta maaf. Kalau ada salah, tak apa. Selalu minta maaf, tak ada masalah. Nah, siapa yang sebaiknya bacakan talqin? Katalah mak kita nak nazar. Adik-beradik ada. Siapa yang berhak baca talqin? Anak lelaki kan. Siapa yang mak paling sayang, paling suka dengan dia, itu dia. Siapa anak yang paling dia suka? Sebab dia dalam keadaan begitu, kalang kabut tu. Maka si anak tadi yang dia sayang, semua anak dia sayang lah. Cuma ada yang paling disayang kadang-kadang kan. Bisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Lalu perhatikan lisan mak tu. Kalau dia dah sebut la ilaha illallah, dah stop. Jangan lagi kawan dah sebut la sebut mak la ilaha. Kata-kata penat aku dah. Bukan. Sekali cukuplah. Talqinkan la ilaha illallah. Mak tersebut la ilaha illallah. Dah cukup. Nanti kalau dia ingatkan balik, itu tujuan dia. Itu satu. Selanjutnya, anak yang durhaka ni, siapa yang maknya masih hidup, minta maaf. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis, ini selalu saya sampaikan, hadis riwayat Ibnu Hibban, sukhti ummihi hajaba lisanahu an sa'adati la ilaha illallah. Siapa-siapa seorang anak, hati-hati, sukhti ummihi, kemarahan mak pada anak, murka mak pada anak, hajaba lisanahu, akan mengunci lisan anaknya, an sa'adati, untuk mengucapkan kalimat syahadat, bersaksi la ilaha illallah. Hati-hati.
Jadi yang punya orang tua, buatlah yang terbaik pada kedua orang tua kita. Itu penting sekali. Buat apa yang boleh membahagiakan dia, bahagiakan dia. Apa yang boleh menyenangkan dia, senangkan dia. Saya selalu cakap, ilmu hilang, kita boleh cari, belajar. Duit hilang, kita boleh cari. Betul? Tapi kalau dah mak hilang, cari ke mana? Mana cari? Saya nak tanya dulu. Betul? Kita yang terasa yang tak ada mak ni tahulah. Terasa masa pagi raya, tak ada tangan yang nak dicium. Kan? Pagi raya terasa betul. Orang lain pergi jumpa mak kita, duduklah. Situ baru tahu sayang mak ini. Okay? Jadi selagi mak masih hidup, bahagiakan dia, senangkan dia. Itu. Dan yakinlah, seyakin-yakinnya, tidak ada anak yang berjaya, tidak ada anak yang sukses tapi durhaka pada orang tua. Tak jumpa itu. Sebaliknya yakinlah, anak yang buat baik dengan kedua orang tua, anak yang menyenangkan hati orang tua, insya-Allah dia hidupnya berkah. Ya. Hidupnya berkah. Baik, kita baca satu hadis lagi. Al-Faqih meriwayatkan dari sanad dari Zaid bin Aslam, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, halaman 165. Maukah kau kuberitahu tentang sesuatu yang Nabi Nuh alaihissalam perintahkan kepada putranya, di mana Nabi Nuh alaihissalam berpesan, wahai anakku, aku memerintahkan kepadamu dua hal dan melarang kamu dua hal. Walaupun perintah ini untuk anak Nabi Nuh, tapi sebenarnya untuk kita juga. Ya. Aku perintahkan kamu dua perkara dan melarang kamu dua perkara. Aku perintahkan kepadamu untuk mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selalu baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang aku sembah dan aku tidak akan syirik kepadanya. Kenapa? Karena seandainya langit dan bumi diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka ucapan itu akan lebih berat daripada langit dan bumi. Subhanallah. Jadi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalau diletakkan pada daun timbangan, lalu diletakkan di daun yang lain, langit dan bumi, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku juga memerintahkan kepadamu untuk mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi. Wah, ini ringan sekali dalam lisan kita dan sangat disayangi Allah. Karena ucapan itu merupakan salatnya malaikat, doanya semua makhluk, dan dengannya makhluk dikaruniakan rezeki. Jadi perbanyak baca subhanallah wa bihamdi, ya. Subhanallah wa bihamdi. Ada yang baca subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Boleh. Ya. Dan aku melarang kamu untuk menyekutukan sesuatu dengan Allah, artinya syirik. Jangan percaya benda-benda tahayul. Kerana bagi orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah itu, Allah akan mengharamkan surga baginya. Jadi orang yang syirik itu tak akan masuk surga. Dan aku melarang kepadamu dari takabur atau sombong. Kenapa? Karena tidak ada orang yang akan masuk surga sementara dalam hatinya ada sebiji sawi perasaan sombong. Alhamdulillah.
Dikatakan apa? La ahadun yadkhulul jannah wa fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibri. Tidak masuk surga kalau dalam hati orang itu ada sifat sombong. Sombong tak apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, suka meremehkan orang. Dia siapa? Bukan, not my level. Itu selalu itu. Oh, itu bukan level aku. Rusak. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka masuk surga. Maka rajin-rajinlah. Jadikan bacaan harian zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu pahami maknanya dan amalkan isi kandungannya. Habiskan aja tanggungnya. Dalam mengucapkan itu disyaratkan adanya rasa ikhlas, dan keikhlasan itu tidak akan terjadi kecuali jika ucapan itu dapat menahannya dari perbuatan dosa. Okey. Orang yang ikhlas membaca la ilaha illallah, maka dia akan terhindar dari maksiat. Itu sebabnya ada satu lagi amalan. Pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali apa? Ali, selepas subuh, itu pesan Rasulullah pada Ali, selepas subuh jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali, tak habis 5 menit. Maka engkau akan terhindar dari segala maksiat walaupun setan berusaha menggoda engkau. Tuh. Ya? Jadi siapa yang baca la ilaha illallah ikhlas, ya, dia masuk surga. Ucapan itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau tak tercegah, la ilaha illallah laju, la ilaha illallah lancar, tapi kata orang lancar juga. La ilaha illallah lancar, tapi menghina orang lancar juga. Itu menunjukkan ucapan la ilaha illallah itu hanya ucapan apa? Neto, tahu neto? No accent, talking only. Itu istilah para Jawa lah. Al-Faqih menerangkan bahawa iman manusia itu ada 2 macam. Ada iman merupakan pemberian, ada iman berupa pinjaman. Ada iman berupa pemberian, artinya diberi oleh Allah. Tandanya apa? Kalau iman yang datang dari Allah, maka dia akan tercegah perbuatan keji dan mungkar. Dia akan terhindar dari dosa. Tapi kalau iman ikut-ikutan, dia tidak akan boleh menghalangi orang berbuat dosa. Kenapa? Dia tengok orang solat, dia solat. Dia tengok orang mengaji, dia mengaji. Tapi dia tidak memahami makna sebenarnya. Orang zikir, dia zikir juga, tapi dia tak faham makna dia. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi bahawa beliau bersabda, la ilaha illallah samanul jannah. La ilaha illallah itu harganya surga. Kenapa? Karena ketika dia sebut la ilaha illallah, dia sedang mengatakan apa? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang bersembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang boleh menentukan rezeki aku, mengasih aku rezeki kecuali Allah. Tiada Tuhan yang menghidupkan dan mematikan aku kecuali Allah. Itu dia. Dia faham. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kunci surga. Namanya kunci, tentu sangat memerlukan orang yang menggunakannya sebagai pembuka pintu. Orang yang akan menggunakan kunci itu harus mempunyai lisan yang selalu berzikir, bersih dari ucapan. Nah, ini satu lagi, saya ingin ingatkan, Ustaz, kenapa lisan saya ini susah nak sebut nama Allah, susah nak berzikir? Ingat,
La ilaha illallah itu kalimat suci, betul tak? Subhanallah kalimat suci. Alhamdulillah kalimat suci. Oleh kerana zikir itu kalimat suci, la ilaha illallah kalimat suci, maka Allah tidak akan mau menggunakan lisan-lisan yang selalu berkata kotor untuk mengucapkan kalimat itu. Jadi kalau kita ingin lisan kita dipakai oleh Allah, ditentukan oleh Allah supaya selalu menyebut kalimat zikir, bersihkan lisan itu dari mencela orang, bersihkan lisan itu dari berkata buruk. Lisan itu akan dipakai nanti, ya. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, ya Rasulullah, ajarilah saya satu perbuatan yang mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Maka Rasulullah menjelaskan, ya, iza amilta sayyi'atan fa'amal bijambiha hasanah fa innaha bi'asri amsalihha. Faqultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Qala hiya min ahsanil hasanat. Jadi Abu Dzar ini minta nasihat pada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana nak dekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri dari neraka. Maka Rasul memberikan nasihat, apabila kamu mengerjakan satu kejahatan, maka berbuatlah di sampingnya satu kebaikan. Jadi kalau kita dah salah, cepat-cepat tutup kesalahan itu dengan perbuatan baik. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan, terlanjur kita lakukan, tutup dengan kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali untuk menutupi kesalahan itu. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk amal kebaikan? Rasul menjawab, ucapan itu termasuk kebaikan yang paling baik. Jadi kalau kita terlanjur buat salah, perbanyak istighfar, perbanyak sebut la ilaha illallah, dan lakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Salamah bin Zaid meriwayatkan dari Uzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Islam akan lenyap hingga seseorang tidak akan mengenal lagi apakah salat dan puasa, serta akan berkata, dulu orang-orang sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, maka marilah kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada seseorang yang bertanya kepadanya, apakah ucapan la ilaha illallah itu akan berguna bagi mereka? Ia menjawab, dengan ucapan itu mereka akan selamat dari neraka dan akan masuk surga. Ada sebuah hadis mengatakan, kiamat tidak akan terjadi selagi ada orang menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Tertunda kiamat itu. Itulah kebesaran fadilah orang yang baca kalimat tahlil la ilaha illallah. Baik, saya kira itu dulu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.